Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karismawati Eka Wulandari, NIM E 2019-1155 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menciptakan Ekuitas Merek. Di sini saya sebagai pemateri nomor 3 akan menjelaskan poin D tentang mengelola ekuitas merek dan poin E tentang merencanakan strategi penetapan merek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengelola ekuitas merek. Ekuitas merek ialah pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. Di sini terdapat dua tindakan pengelolaan ekuitas merek sebagai berikut. Yang pertama, penguatan merek. Sebagai aset perusahaan yang umurnya panjang, merek perlu dikelola dengan baik, sehingga nilainya tidak menyusut. Pada beberapa titik, kegagalan untuk memperkuat merek akan menghilang kesadaran merek dan memperlemah citra merek. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal A. Produk apa yang dipresentasikan oleh merek, apa manfaat inti yang diberikan, dan kebutuhan apa yang dipenuhi. Yang B. Bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, di mana asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik harus berada dalam pikiran konsumen. Contohnya, seperti produk Nivea yang merupakan salah satu merek terkuat di Eropa yang telah mengembangkan lingkup mereka dari merek krim kulit menjadi perawatan kulit dan tubuh dengan cara mendesain dan mengimplementasikan secara cermat perluasan merek yang memperkuat janji Nivea yang ringan, lembut, dan merawat di area yang lebih luas. Satu bagian penting dari penguatan merek adalah menyediakan dukungan pemasaran yang konsisten dalam jumlah dan jenisnya. Yang kedua, revitalisasi merek. Hal utama yang harus dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang dapat dipergunakan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang merencanakan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek atau branding strategi perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek maupun unik yang ditetapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Yang pertama, keputusan penetapan merek. Keputusan strategi penentuan merek yang pertama adalah perlu mengembangkan nama merek produk. Penentuan merek merupakan suatu dorongan kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa menentukan merek. Ada 4 strategi umum yang sering digunakan perusahaan dalam memutuskan pemberian merek produk atau jasa, yaitu 1. Nama individual, 2. Nama keluarga selimut, 3. Nama keluarga terpisah untuk semua produk. Yang keempat, nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Yang kedua, tentang perluasan merek atau brand extension. A. Keunggulannya yaitu memperluas merek. 2. Keuntungan utama dari perluasan merek adalah bahwa mereka dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan baru positif kepada merek induk dan perusahaan. Yang B. Kekurangan peluasan merek. Pada sisi lain,
Perluasan lini bisa menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan perusahaan manapun. Ries dan Troughton menyebut ini yaitu jebakan perluasan lini. Yang C, karakteristik sukses. Perluasan produk baru yang potensial untuk sebuah merek harus dinilai seberapa efektifnya produk mengangkat ekuitas merek yang sudah ada dari merek induk sampai ke produk baru, dan juga seberapa efektifnya perluasan pada gilirannya menyumbang pada ekuitas merek. Yang ketiga, portofolio merek. Portofolio merek atau brand portofolio adalah kumpulan semua merek yang ditawarkan oleh perusahaan khususnya untuk penjualan kepada pembeli dalam satu kategori khusus. Peran khusus merek sebagai bagian dari portofolio yaitu A. Flanker, 2. Sapi perah atau Casco, 3. Tingkat pemasukan yang murah, 4. Gengsi tingkat tinggi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.